Shalom, pagi. Mari sama-sama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Inilah anak yang Kau kasih. Kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen. Tulah datang, tapi umat Israel terlindung. Demikian juga kami merasakan perlindungan Tuhan, pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami. Maka pagi hari ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami boleh juga mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Allah. Wahyu pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai ayat 21. Wahyu pasal 19 ayat 17 sampai 21. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit, katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun yang besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan demikian ia menyesalkan mereka yang telah menerima tanda di binatang itu dan yang telah menyembah patung itu. Banyak lemparkan hidup-hidup ke dalam dautan api yang menyala-nyala oleh belerang, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Kita lihat ini firman Allah, ya dan amin. Di masa itu dikatakan pada ayat yang ke-9, melawan penunggang kuda dan tentara. Siapa kuda-kuda itulah yang menaiki kuda putih, itulah Yesus. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-20. Maka tertangkap binatang itu dan bersama-sama dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di matanya. Dan dengan menyesalkan mereka yang telah menerima tanda di binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya lemparkan hidup-hidup ke dalam dautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nabi palsu, nabi palsu. Kita kalau tidak hati-hati bisa tertipu. Mana yang asli, mana yang palsu. Pada perhatikan banyak laki-laki ternyata sebenarnya wanita. Banyak wanita ternyata laki-laki palsu. Banyak barang sekarang imitasi atau palsu. Banyak palsu, bahkan dikata nabi palsu. Adakan mujizat-mujizat, tanda-tanda. Jangan kita terpaku dengan tanda-tanda. Tanda-tanda bisa dipalsukan. Kita harus mengenal yang asli. Itulah Yesus Kristus. Yesus yang tangannya ada tanda darah, tanda lubang paku dan tangannya. Itu Yesus yang asli. Yesus yang asli. Tangannya ada lubang paku. Yesus yang palsu, tangannya tidak berubah. Sebagaimana saat ketika Yesus bangun, dia berkata, Thomas, ambil tanganmu, tunjukkan kepada musuh. Yesus memberitahu bahwa dia benar-benar Yesus. Dia benar-benar hidup. Kita jangan terpaku dengan tanda-tanda. Cukup firman Allah.
cukup firman Allah yang mengingatkan kita. Pribadi Yesus, tangan yang Bapa yang kasih, yang tangan terulur untuk menolong, menyelamatkan, dan memberkati saudara. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara dari hari ini sampai Maranatha. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.